saya ingin melakukan praobservasi kegiatan supervisi akademi di kelasnya Ibu Fisa. Ya, jadi pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fisa itu apa ya Ibu Hafisa harapkan setelah kita nanti melakukan coaching ini? Yang saya harapkan dari coaching nanti saya bisa berbincang-bincang dengan ibu, bertukar pengalaman, berbagi informasi, bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, bisa menilai apa kekurangan dan apa kelebihan saya. Oke, baik. Jadi Ibu Hafisa mengharapkan ada nanti umpan balik setelah proses coaching ini. Kalau boleh saya tahu, Bu Fisa akan mengajarkan mata pelajaran apa? Saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika, materinya statistika. Oh iya, jadi matematika dan statistika kemudian kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya nanti apa yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu bagaimana anak dapat menghitung rata-rata dari sejumlah data berkelompok. Oh iya, jadi Ibu Fisa akan tujuan pembelajarannya itu anak-anak bisa menghitung rata-rata dari data berkelompok. Iya. Oh, jadi setelah Ibu menentukan tujuan pembelajarannya, lalu persiapan apa yang Ibu Hafisa lakukan? Persiapan yang saya lakukan untuk mencapai tujuan ini, saya menyusun RPP dan menyiapkan alat peraga, media yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, dan hal-hal seperti laptop atau LCD yang bisa meningkatkan minat atau motivasi siswa nantinya dalam belajar. Iya, baik sekali yang sudah Ibu persiapkan. Kira-kira kendala apa yang akan muncul nantinya setelah Ibu mempersiapkan segala yang Ibu persiapkan tadi? Kendala yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran nanti, saya bisa mengatakan karena ini biasa terjadi karena kemampuan anak didik saya berbeda-beda dalam menerima materi. Jadi ini mungkin kendala yang bisa muncul. Oh iya, jadi yang Ibu sampaikan ini terkait dengan kesiapan belajar murid-murid. Tentunya Ibu memiliki metode yang bisa Ibu persiapkan untuk mengatasi mungkin minat belajar anak-anak Ibu. Ya, metode atau kiat-kiat yang bisa saya lakukan dalam menghadapi kendala atau tantangan seperti ini, biasanya saya menyiapkan materi atau alat media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan kemampuan peserta didik saya. Atau selama ini saya juga biasa memberikan les-les privat kepada anak yang saya rasa kurang, jadi saya panggil atau saya yang langsung menemui anak-anak ini ke rumahnya supaya pemahamannya terhadap materi yang akan saya lakukan nanti dia punya persiapan, punya dasar untuk menerima pelajaran yang saya berikan nantinya. Iya, baik sekali yang Ibu sampaikan. Saya kira ini Ibu sudah mengetahui apa-apa yang Ibu akan lakukan nanti ke depannya terkait dengan kebutuhan belajar siswa Ibu. Kemudian Ibu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk menyiapkan kesiapan belajar anak nantinya agar anak kita didik ini bisa menjalani proses pembelajaran dengan yang sesuai dengan harapan Ibu. Ya, pastinya saya akan terus memantau, mengawasi bagaimana anak-anak didik saya ini bisa belajar dengan baik dan tentu dengan memfasilitasi anak didik saya ini dengan alat peraga seperti yang saya sebutkan tadi sesuai dengan kemampuannya, dan tentu dalam menyiapkan alat peraga ini saya bisa artinya menggunakan berbagai cara. Contohnya saya meminjam dari teman lain kelas misalnya, atau saya mengupayakan sendiri dengan alat peraga yang sederhana yang bisa digunakan oleh anak-anak dengan tingkat kemampuannya. Oh iya, baik Bu Fisa, itu sekira cukup untuk obrolan kita hari ini, dan semoga nanti setelah saya melakukan kegiatan
supervisi akademik bisa berjalan dengan lancar, dan setelah nanti kegiatan supervisi akademik kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ibu Visa bisa membantu saya. Iya, insya Allah. Ya, semoga nanti semua akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Visa atas waktunya. Semoga semua sampai dengan Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya, bagaimana berdoa? Tolong ke kelasnya, pimpin di depan untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari nanti bisa berkah. Silakan. Latihan, siap. Latihan, siap. Latihan, siap. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Hadir Bu, Wiranata Kusuma. Siapa tidak hadir? Hadir. Ya. Rizky Aisyah Al-Farisi. Hadir Bu. Ultimawal Habib Islam. Hadir, Bu. Adi Nur Fadila. Hadir, Bu. Marwa Al-Sarwa Ibnu. Hadir, Bu. Husna Fatimah. Hadir, Bu. Radiatan. Hadir, Bu. Dunia Nasari. Hadir, Bu. Ternyata ada teman kita yang sakit ya. Ya, mari kita doakan sama-sama semoga teman kita yang sakit ini cepat sembuh. Amin. Selanjutnya, kemarin kita sudah pelajari masalah modus media. Sekarang kita akan memasuki rata-rata. Siswa mampu menghitung rata-rata dari sejumlah data. Oke. Rata-rata itu sama dengan kemarin kita sudah pelajari masalah modus median sebelum kita melangkah ke sini. Saya tanya dulu, mengenai pelajaran kita yang kemarin, modus itu apa sih? Modus yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul. Bagus. Kalau median apa siapa? Median. Anas? Bisa lengkapi? Data. Seperti itu nak. Nah, saya kasih contoh. Berat badan teman kalian yang 6 orang ini. Bergeser ke sini nak. Oke. Sini. Kita mau cari berat badan 6 orang ini. Ada data. Kita cari data berat badan 6 siswa kelas 6. Husnul beratnya 54. Nuandinillah beratnya 36. Marwa badannya 40. Ya, Fadia Husna 36 kilogram. Pakai kilogram ya kalau satuan berat. Anas 28 kilogram. Aisyah 26 kilogram. Nah, ini yang kita
berat badan dari 6 siswa di samping. Nah, dikasih kami ini rumus yang sudah ditulis ini. Ada yang bisa? Dengan melihat rumusnya ini, ada yang bisa menyelesaikan atau mencari rata-rata ketiga atau kamu ini? Ada yang bisa angkat tangan? Cari rata-ratanya berapa dari ke-6 siswa kemam ini. Ada yang bisa? Naikkan saja tangannya, nak. Berani ke depan. Siapa? Anas. Silakan maju ke depan. Mencari rata-rata berat badan dari ke-6 siswa. Silakan. Yang lain perhatikan, kalau misalkan pekerjaannya teman salah atau mau ditanggapi tidak sesuai dengan jawabannya, boleh berikan tanggapan. Yang dicari adalah rata-rata ya, rata-rata. Jadi data ini diapakan? Jumlah data diapakan? Dari iya, ini Nurfadila. Rumus sudah ditulis oleh temannya, sekarang gilirannya kamu yang melanjutkan. Silakan. Sudah paham? Oke, untuk melatih pemahaman kalian, sekarang buka buku paketnya halaman 176, kerjakan tugas nomor 1 dan 2. Silakan. Atau sebelum mengerjakan tugasnya, saya bagi kelompok dulu ya. Hitung nomor 1 sampai 3. Abi 2 4 1 2 3. Oke, yang menghitung angka 1 tolong bergeser ke kelompok 1, yang menghitung angka 2 geser ke kelompok 2, yang menghitung angka 3 geser ke kelompok 3. Silakan. Oke. 3 buka. Kerjakan sesuai panduannya ya. Mencari rata-rata dari sebuah data. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau tidak tahu bertanya ke temannya, atau bisa berlakukan langsung ke guru. Silakan.
lihat nanti hasilnya bagaimana. Oke, sekarang kumpul. Kumpul ya, perwakilan satu kelompok saja yang dikumpul ya. Oke, kumpul. Sudah selesai ya. Nah, sekarang saya minta perwakilan satu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang dikerjakannya. Kita mulai dari kelompok satu. Silakan, Andi Nurhida. Hapus dulu papan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bu Tisa? Baik. Alhamdulillah. Jadi adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah dilakukan dan merefleksikan kegiatan tersebut yang pernah kita lakukan di kemarin. Kemudian bagaimana perasaannya Bu Tisa setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya senang. Kenapa? Saya merasa sebagian besar anak didik saya mampu menerima materi yang saya berikan. Iya. Terus adakah hal-hal yang baik yang sudah Ibu lakukan sewaktu melakukan pembelajaran? Ada hal-hal yang baik yang saya rasa lakukan sewaktu melakukan pembelajaran, yaitu saya sudah mampu melakukan pembelajaran secara utuh, bisa menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan saya capai. Oh iya, jadi Bu Tisa merasa sudah memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Tisa. Kemudian dari skala 0 sampai 10 kira-kira menurut Bu Tisa di angka berapa Bu Tisa kemarin melakukan pembelajarannya? Kalau mau diskalakan, saya baru bisa berani mengambil skala 8. Kenapa? Karena dari 12 siswa yang saya ajar masih ada 1-2 orang yang masih kurang aktif. Saya tidak katakan tidak aktif, tapi kurang aktif. Masih perlu motivasi lebih lanjut lagi. Iya. Jadi skala yang diinginkan oleh Bu Tisa adalah saya ingin capai skala 9 atau 10 kalau bisa. Oh iya. Terus apa rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran yang Ibu inginkan? Rencana saya ke depannya dari hasil analisis yang saya dapat adanya siswa saya yang tidak termotivasi, saya berencana melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang ada di kurikulum Merdeka, yang mana saya memetakan kemampuan anak didik saya dengan terlebih dahulu nantinya melakukan asesmen awal. Dengan hasil asesmen awal ini, saya mengelompokkan siswa-siswa saya berdasarkan kemampuan mereka. Tentu saya nantinya akan menggunakan metode dan media yang berbeda berdasarkan kemampuan yang anak-anak didik saya punya. Oh iya, jadi intinya Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi kapan rencana Ibu akan merealisasikan dengan? Saya akan merealisasikan pembelajaran ini secepatnya, yaitu pada pembelajaran selanjutnya.
Mudah-mudahan hal ini bisa saya capai dengan maksimal sesuai yang saya harapkan. Ya amin, mudah-mudahan ya Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu berikan komitmen untuk kedepannya? Komitmen saya ke depannya, saya ingin terus memotivasi diri saya tentunya dalam mengajar anak-anak didik saya. Semoga ke depannya saya bisa mampu membelajarkan anak didik secara menyeluruh, membentuk anak didik yang kreatif, inovatif, dan cerdas sesuai dengan perkembangan zaman. Ya amin, mudah-mudahan ya Bu Fisa apa yang dicita-citakan atau diinginkan oleh Bu Fisa dapat tercapai demi kemajuan anak-anak didik kita di sekolah. Terima kasih Bu Fisa atas waktunya dan sudah meminta waktunya. Saya harap Ibu Fisa bisa nanti berbagi juga pengalamannya kepada kami. Sekali lagi terima kasih Bu Fisa. Tanam ya? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah mendengarkan tadi coaching klinik yang telah dilakukan antara Ibu Dastati dengan Ibu, di sini saya akan memberikan sebagai pengajar praktik, bukan di sini menggurui, tapi kita di sini sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang harmonis. Saya di sini setelah mendengarkan tadi coaching antara Ibu dengan Ibu Dastati, saya sangat senang. Mengapa? Karena setelah mendengarkan apa yang menjadi temuan setelah observasi dengan Ibu CGP dengan Ibu, ternyata Ibu sudah mampu mengetahui bahwa di kekurangan saya di sini, karena sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna ya Bu, tapi kita di sini saling berkolaborasi bagaimana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Dan ternyata setelah mendengarkan tadi coaching antara Ibu dengan Ibu Dastati, saya sangat senang. Mengapa? Karena setelah mendengarkan apa yang menjadi temuan setelah observasi dengan Ibu CGP dengan Ibu, ternyata Ibu sudah mampu mengetahui bahwa di kekurangan saya di sini, karena sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna ya Bu, tapi kita di sini saling berkolaborasi bagaimana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Dan ternyata setelah mendengarkan tadi